Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini, yaitu masih tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, silahkan didengarkan dan diperhatikan ya apa yang ibu sampaikan nak. Ikan merupakan salah satu contoh makhluk hidup. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Bentuk dan jenis ikan yang beraneka ragam dapat menjadi sumber ide dalam membuat suatu karya. Gambar hias bermotif hewan. Hias bermotif ikan adalah gambar ikan yang disederhanakan. Meskipun disederhanakan, gambar hias tidak meninggalkan bentuk aslinya. Bentuk dan warna pada gambar hias terkadang berbeda dari aslinya, namun kesan gambar aslinya masih tetap tampak. Keindahan gambar hias terletak pada warna, garis, dan bentuk motifnya. Gambar di atas adalah contoh gambar dekoratif berbentuk ikan. Cobalah hias gambar ikan di bawah ini dengan menggunakan berbagai garis. Kamu boleh menghias sesuai dengan imajinasimu. Nah, contohnya seperti itu ya nak. Ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Ikan dapat bertelur sampai ribuan dalam sekali waktu. Telur menetas menjadi larva, larva tumbuh menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil menjadi ikan dewasa. Ikan mengalami pertumbuhan. Ikan bernapas dengan insang. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Ada berbagai jenis ikan. Cobalah cari tahu jenis-jenis ikannya apa saja. Apakah semua ikan memiliki ciri-ciri yang sama? Carilah minimal 5 informasi dengan cara bertanya pada guru atau teman. Kamu juga dapat mencari informasi dari buku yang ada di perpustakaan. Kamu dapat mengerjakan tugas ini dengan cara berkelompok atau mandiri. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan pada tempat berikut. Nama jenis ikan, kemudian ciri-cirinya. Yang pertama ikan mujair, ciri-cirinya berbentuk pipih, warnanya hitam keabu-abuan. Kemudian ikan lele berbentuk panjang, memiliki kumis. Ikan gurami berbentuk pipih, melebar, sisinya besar dan berwarna coklat. Ikan mas berbentuk pipih melebar, memiliki warna merah, kuning, atau orange. Ikan bandeng berbentuk panjang, memiliki ekor bercabang, dan sisi halus. Nah, itu nama-nama jenis ikan dan beserta ciri-cirinya ya nak. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ada jenis ikan yang untuk dimakan, ada juga jenis ikan untuk hiasan. Ikan hias biasanya disimpan dalam akuarium. Banyak orang yang menjual bermacam-macam ikan hias. Mari mencoba berlatih menghitung jumlah ikan hias yang dihasilkan oleh sebuah peternakan. Contoh, sebuah peternakan ikan hias dapat menghasilkan 120 ekor dalam waktu 1 bulan. Berapa banyak ikan hias yang dihasilkan peternakan tersebut dalam waktu 2 bulan? Jawaban, masih ingatkah perkalian yang sudah kamu pelajari sebelumnya? Peternakan menghasilkan 120 ekor ikan hias dalam 1 bulan.
Nah, dalam waktu 2 bulan, berapa banyak ikan hias yang dihasilkan? Nah, perhatikan 120 ditambah 120 sama dengan 240 ekor. Dalam perkalian ditulis 2 dikali 120 sama dengan 240. Berlaku sifat pertukaran. 2 dikali 120 sama dengan 120 dikali 2. 120 sama dengan 100 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 2, lalu dijumlahkan. Nah, 2 dikali 100 sama dengan 200, 2 dikali 20 sama dengan 40. 240 hasilnya. Kemudian kerjakan soal berikut sesuai contoh. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Berapa banyak ikan hias Udin semuanya? Nah, 3 dikali 320 ya nak. Udin memiliki 3 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 320 ekor. Banyak ikan hias Udin semuanya adalah bisa dengan cara kita jumlahkan. 320-nya kita buat 3 kali ya. 320 ditambah 320 tambah 320 sama dengan 960. Dan bentuk perkaliannya 3 dikali 320 atau 320 dikali 3 sama dengan 960. Nah, ada juga cara lain. 320 sama dengan 300 ditambah 20. Kalikan masing-masing bilangan dengan 3 lalu dijumlahkan. 3 dikali 300 sama dengan 900. 3 dikali 20 sama dengan 60. Hasilnya 960. Nah, begitu cara mencarinya ya nak. Tapi bisa dengan cara dikalikan saja biar mudah. Kemudian, sebuah toko ikan hias memiliki 7 akuarium. Setiap akuarium berisi 110 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Ingat, satu akuarium itu isinya 110 ekor. Bisa langsung kita kalikan. 110 dikali 7. Ya. Banyak ikan koki semuanya adalah dengan cara kita jumlahkan, kita tambah 110-nya sampai 7 kali. Sama dengan 770. Tinggal kita tambahkan aja ya nak. 110-nya ada 7. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dalam bentuk perkalian ditulis 7 dikali 110 atau 110 dikali 7. Hasilnya 770. Nah, 110 sama dengan 100 ditambah 10. Kalikan masing-masing bilangan dengan 7, lalu jumlahkan. 7 dikali 100, 700. 7 dikali 10, 70. Hasilnya 770. Lanjut, Siti pergi ke peternakan ikan mas. Ia melihat ikan mas dalam 5 ember. Setiap ember berisi 300 ekor ikan mas. Berapa banyak ikan mas semuanya? Ingat, embernya ada 5, satu ember isinya 300 ya. Berarti 300, 300, 300 ada 5 300-nya. Kita tambahkan. Berapa hasilnya? 1500. Itu dengan cara penjumlahan. Nah, bagaimana kalau dengan cara perkalian? 5 dikali 300 karena 5 ember dikali 300. 300 itu jumlah seluruh ikan dalam satu ember. Karena embernya ada 5, berarti 300 dikali 5. Hasilnya 1500. Nah, kemudian lihat soal selanjutnya.
Rani memiliki 6 ember berisi ikan hias. Setiap ember berisi 120 ekor. Berapa banyak ikan hias Rani semuanya? Ingat, embernya ada 6, satu ember isinya 120. Berarti 120-nya ada 6. Ditambahkan. Berapa hasilnya? 720. Kemudian bagaimana dengan cara perkalian? Ingat, satu ember tadi banyaknya 120 ekor. Kita kalikan 120 ekor dikali 6. 6-nya dari banyak embernya. Boleh dibalik 120 dikali 6 atau 6 dikali 120. Nah, kemudian 120 sama dengan 100 ditambah 20. Lalu kita kalikan dengan 6. 6 dikali 100 sama dengan 600. 6 kali 20 sama dengan 120. Sama dengan 720. Nah, lanjut. Sebuah toko ikan hias memiliki 6 akuarium. Setiap akuarium berisi 210 ekor ikan koki. Berapa banyak ikan koki semuanya? Ingat, akuariumnya ada 6, satu ember, satu akuarium isinya 210. Berarti 210-nya ada berapa? Ada 6. Karena akuariumnya ada 6. Kita tambahkan 220, 210 tambah 210 tambah 200 sampai 6 kali. Kita jumlahkan hasilnya 1260. Atau bisa dengan cara perkalian. 6 itu dari banyaknya akuarium, 6 akuariumnya dikali 210. 210 itu isi ikan di dalam satu akuarium. 6 dikali 210 atau 210 dikali 6. Atau 210 sama dengan 200 ditambah 10. Kemudian kita kalikan dengan 6. 6 kali 200 sama dengan 1200. 6 dikali 10 sama dengan 60. Hasilnya 1260. Lanjut pembelajaran 4. Kamu sudah mempelajari pertumbuhan hewan. Kamu juga sudah mempelajari perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Setiap tahapan perkembangbiakan hewan juga berbeda-beda. Nah, amati gambar di bawah ini. Ada gambar telur ayam, anak ayam, dan induk ayam. Ada juga gambar kupu-kupu. Nah, gambar kupu-kupu di atas menunjukkan daur hidup kupu-kupu. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat memakan daun-daunan sehingga tubuhnya besar. Nah, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membuat kepompong. Setelah itu, ulat berubah menjadi kupu-kupu. Semua makhluk hidup memiliki daur hidup. Betapa sempurnanya ciptaan Allah, Masya Allah. Ceritakan setiap tahapan daur hidup kupu-kupu menggunakan kalimatmu sendiri. Tahap pertama, telur. Telur tersebut dalam beberapa hari akan menetas menjadi ulat. Tahap kedua, ulat. Ulat akan makan daun-daunan sehingga tubuhnya menjadi besar. Tahapan ketiga, kepompong. Nah, ulat mencari tempat untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Tahap keempat, kupu-kupu. Kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu. Tuliskan 2 pertanyaan berdasarkan gambar kupu-kupu di samping. Nah, apa pertanyaannya, Nak? Yang pertama, apakah kupu-kupu memiliki sayap? Yang kedua, mengapa kupu-kupu itu begitu indah? Nah, itu termasuk pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Ya, Nak, ada gambar kupu-kupu. Ada banyak jenis kupu-kupu yang dapat kita temui di sekitar kita. Ukuran kupu-kupu yang ada besar dan ada juga yang kecil.
dengan bermacam-macam warna dan motif. Alhamdulillah, selesai materi tematik kita hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi dapat anak-anak Ibu pahami dan mengerti ya, Nak. Amin. Nah, sekarang kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.